Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 157. Mata tua Luo yang keruh menembus hutan pegunungan yang tak berujung dan menatap sosok manusia berjubah hitam, yang tampaknya tidak terlalu berotot. Di luar sebuah rumah kayu di hutan pegunungan yang luas, mata tuanya dipenuhi aura kuno, harapan lama hadir dalam diri mereka. Pancaran api yang berkobar-kobar seperti pancaran kunang-kunang saat ini, itu akan padam. Menggantikan cahaya api adalah cahaya berwarna hijau yang membumbung ke langit, tampak seperti bintang di langit. Meski saat itu sudah mendekati tengah malam, cahaya hijau yang menyilaukan masih membuat seluruh hutan pegunungan tampak seperti siang hari. Xiaoyan menarik pikirannya dari tubuhnya. Matanya menyapu gugusan lampu hijau-hijau yang memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Ekspresi santai yang baru saja muncul di wajahnya langsung berubah. Itu berubah menjadi ekspresi muram yang mendalam. Ketiga pohon kuno ini memang tidak mudah untuk ditangani. Api langitnya hanya menyebabkan mereka menjadi lebih sombong. Pohon spiritual ginseng ini memang layak menjadi iblis tua yang sudah ada bertahun-tahun. Xiaoyan tanpa sadar tertawa getir di dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Tindakan Luo yang lama telah menempatkannya pada posisi yang sulit. Ranah ini terbentuk dengan sendirinya. Xiaoyan hanya bisa meminta Luo tua untuk mengeluarkannya jika dia ingin pergi. Tidak mungkin dia melakukannya sendirian. Adapun Guyu, itu hanya membuang-buang waktu saja jika dia tidak bisa pergi. Tiga pohon kuno di depannya pasti tidak akan melepaskannya. Tidak ada cara untuk mundur. Dari kelihatannya, satu-satunya jalan mundur bagi Xiaoyan adalah maju. Dia akan menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan untuk memblokir serangan ketiga pohon kuno tersebut. Bagaimanapun, Luo tua tidak akan begitu saja melihatnya dibunuh oleh ketiga pohon kuno ini. Xiaoyan tanpa daya mengangkat bahunya. Ekspresi sulit terlihat di wajahnya. Namun, dia dengan cepat tertawa pelan dan berkata, "Karena aku tidak bisa mengelak, aku akan bertarung dengan segenap kekuatanku. Aku ingin melihat betapa kuatnya pohon roh ini." Seperti raungan tiba-tiba keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Kedua lengannya bergetar hebat saat gelombang api putih yang menakutkan keluar dari kedua lengan Xiaoyan menjadi ketiadaan saat api muncul. Cining, dengan teriakan nyaring. Telapak tangan lebar Xiaoyan tiba-tiba menyapu kehampaan di depannya. Kemanapun ia melewatinya, api putih dengan cepat mengembun. Ketika tangan Xiaoyan menggenggamnya, itu sudah mengembun menjadi penggaris putih lebar. Dia memegang penggaris raksasa di tangannya dan dengan santai mengayunkannya ke bawah. Kemanapun ia melewatinya, ruang kosong itu digantikan oleh lapisan es yang tebal, menyebabkan seseorang sekilas merasakan perasaan setan. Ketika seseorang melihat ke arah penguasa raksasa itu, di bawah nyala api putih yang menyala-nyala, ada es keras yang seperti sekeras baja misterius. Namun, di luar lapisan es yang keras, terdapat suhu yang sangat tinggi yang cukup untuk membuat dunia bergetar. Di bawah suhu yang sangat tinggi ini, ketiga pohon purba itu masih tampak sedikit menakutkan meski jaraknya ratusan mil. Api surgawi yang dilepaskan Xiaoyan kali ini benar-benar menyebabkan mereka merasa takut dari lubuk jiwa mereka. Pada saat ini, sifat sombong dari api pendingin tulang tidak diragukan lagi ditampilkan. Meski begitu, Xiaoyan tetap tidak berani sedikit pun ceroboh dalam hatinya saat menghadapi ketiga pohon kuno tersebut. Kekuatan ketiga pohon kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh api dingin tulang saja. Lebih penting lagi, Xiaoyan masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Xiaoyan menyipitkan matanya. Gumpalan cahaya api putih pekat juga menyerbu mata Xiaoyan. Api putih pekat yang menakutkan itu juga dengan cepat melilit tubuh Xiaoyan pada saat yang sama, sepenuhnya melindunginya di dalamnya. Kedua tangan Xiaoyan memegang penguasa raksasa itu bersama-sama. Dohki di dalam tubuhnya juga dengan cepat melonjak keluar, berubah menjadi banyak aliran dohki yang mengikuti telapak tangannya dan mengalir ke penguasa raksasa. Cahaya putih pekat pada penguasa raksasa juga menjadi semakin terang. Saat cahaya pada penguasa mencapai tingkat tertentu, tubuh Xiaoyan menghilang bersama penguasa raksasa yang mempesona itu. Kumpulan akar. Ia melewati kumpulan besar akar yang menjulang ke langit dan menyerang secara eksplosif ke arah salah satu dari tiga pohon kuno. Kekuatannya menakutkan dan mengejutkan. Sebelum orang itu tiba, tangan Xiaoyan yang memegang penguasa raksasa itu tiba-tiba bergerak. Penguasa raksasa itu juga tiba di atas kepala Xiaoyan. Api putih pekat mengayunkan cahaya bulan yang terang seperti cahaya, membentuk bulan sabit di ruang kosong ini. Aura sedingin es menyebabkan segala sesuatu di tempat ini menggigil tanpa sadar. Tanpa jeda, saat penguasa raksasa tiba di atas kepala Xiaoyan,
Sebelum ruang itu benar-benar membeku, penguasa raksasa putih pekat yang berkedip-kedip dengan kilau sedingin es tiba-tiba menghantam ke bawah dengan kekuatan besar. Badai api surgawi berwarna perak terang yang liar dan ganas tiba-tiba menyerang dari tubuh penguasa raksasa itu. Begitu jatuh, itu berubah menjadi bulan sabit yang membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat melintasi langit, merobek ruang kosong dan dengan keras menabrak 3 pohon kuno. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam serangan Xiaoyan ini sangat kuat, itu hanya bisa terjadi digambarkan dengan 2 kata di depan ketiga pohon kuno ini. Tidak cukup. Dengan kekuatan mereka, setengah kaisar bela diri sudah menjadi masa lalu. Meskipun mereka tidak berani menjamin bahwa setengah kaisar bela diri saat ini seperti semut di depan mereka, mereka masih sangat lemah. Meskipun aura Xiaoyan saat ini jauh lebih besar dari biasanya, Xiaoyan saat ini pada akhirnya masih merupakan bintang 3, setengah kaisar bela diri. Dari cara mereka melihatnya, kaisar bela diri setengah tingkat rendah ini setidaknya sedikit lebih kuat daripada manusia biasa. Namun, meskipun kekuatan Xiaoyan memang tidak cukup, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Xiaoyan saat ini bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi dengan sembarangan. Jika sebelumnya Xiaoyan adalah orang biasa, maka setelah meminjam kekuatan api pendingin tulang, kekuatan Xiaoyan sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Tidak ada yang lebih jelas dari mereka tentang penindasan yang dilakukan oleh api surgawi terhadap mereka. Segera, ketika bulan sabit menyerang, ketiga pohon purba itu tampaknya telah membuat kesepakatan. Gelombang doki hijau tua yang bergelombang dengan cepat melonjak ke batang pohon mereka yang kuat. Samar-samar, wajah manusia samar-samar berkumpul di tengah-tengah ketiga pohon purba tersebut. Sekilas, ia tampak memiliki penampilan yang agak baik hati. Namun, pada saat yang sama ketika doki hijau ini muncul, banyak akar pohon tebal yang seperti pilar yang mencapai langit tiba-tiba muncul dari tanah. Mereka dengan cepat melingkar dan diaglomerasi di langit. Akhirnya, mereka diaglomerasi menjadi naga sulur berwarna hijau tua yang tampak sangat sombong. Penampilan naga sulur memberi seseorang perasaan hidup yang meluap-luap. Gelombang demi gelombang aura kehidupan yang melonjak keluar dari sana, menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia melihat orang besar ini. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain sekarang. Saat naga pohon anggur muncul, kumis naganya yang tampak biasa-biasa saja berubah menjadi banyak akar tajam yang dengan keras melesat ke arah bulan sabit. Sayangnya, di bawah suhu yang sangat tinggi dari api pendingin tulang, akar-akar tersebut terbakar hingga menjadi ketiadaan oleh sang naga, menyebarkan suhu tinggi sebelum mereka dapat mencapai tubuh naga anggur. Meskipun demikian, akar yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang tanpa henti, seolah-olah mereka tulus untuk menjadi umpan meriam dan sama sekali tidak takut. Sesaat kemudian, naga anggur itu tampak sedikit tidak sabar. Gelombang duri lainnya dibakar oleh bone chilling flame. Naga anggur di belakang mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Duri-duri itu, yang awalnya menyerang ke depan, dengan cepat mundur ke tanah pada saat ini. Gelombang doki hijau tua dengan cepat berkumpul di mulut naga anggur pada saat yang bersamaan. Aura menakutkan juga menyebar, menyebabkan seluruh tempat bergetar tanpa sadar. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi semakin serius ketika dia merasakan kekuatan menakutkan di mulut naga anggur. Meskipun ketiga orang tua ini tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tetap bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan dengan api pendingin tulang, jika dia tidak dapat memisahkan mereka bertiga dalam satu serangan, kemungkinan besar terlepas dari seberapa bagus Xiaoyan dalam bertarung, pada akhirnya tidak akan ada gunanya. Sial. Sangat sulit untuk melakukannya. Mengisi daya. Orang tua, tidak bisakah kamu menjadi pandai besi yang baik? Kenapa kamu harus membuat masalah seperti itu? Bukankah kamu dengan sengaja mencoba untuk menyakitiku? Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan lembut di dalam hatinya. Tindakan Luo tua hari ini memang membuat bingung. Siapa yang tidak akan marah setelah dipukuli? Tanpa alasan. Terlebih lagi, ini adalah Xiaoyan yang sedang dalam suasana hati yang baik. Pada saat tertentu, ekspresi wajah Xiaoyan perlahan menjadi tenang. Ekspresi kejam juga melintas di matanya saat dia melihat ke arah naga anggur. Itu sudah lama sekali saya tidak menggunakannya gerakan itu. Ayo lakukan lagi hari ini. Hehe. Aku benar-benar tidak tahu apakah auranya masih sama seperti dulu. Sudut mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan senyuman dingin yang sangat sombong. Tangan yang memegang penggaris besar itu mengerahkan sedikit kekuatan. Gelombang suara berderit tanpa sadar keluar dari sela-sela jari-jarinya. Lengannya perlahan terangkat. Aura panas menyapu wajah Xiaoyan,
menyebabkan udara yang dihirup Xiaoyan tampak semakin kering. Pusaran di dalam tubuh Xiaoyan yang baru saja muncul menjadi terang dan penuh. Sekali lagi menjadi redup pada saat ini. Dia dengan lembut menutup matanya, menyebabkan hatinya menjadi benar-benar tenang. Namun, saat dia menutup matanya, teratai api yang indah perlahan berputar jauh di dalam pupilnya. Di dunia luar, permukaan tubuh Xiaoyan sebenarnya dipenuhi dengan banyak garis aneh saat ini. Garis-garis ini memiliki warna yang berbeda, tetapi samar-samar terhubung satu sama lain. Cahaya neon yang menyala redup menyebabkannya tidak lagi terlihat terlalu jahat. Di telapak tangannya, di tempat yang tidak dapat terdeteksi oleh orang lain, jejak teratai yang indah juga memancarkan cahaya neon yang indah pada saat ini. Saat lampu neon berkedip-kedip, penguasa besar di tangan Xiaoyan tidak bisa menahan gemetarnya dengan lembut. Sepertinya ada sesuatu yang perlahan berkumpul di dalamnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berada jauh di dalam tubuh Xiaoyan akhirnya tidak tahan dan membuka sepasang mata tuanya yang keruh. Keheranan terus mengalir jauh di dalam diri muridnya. Bab ke-158. Xiaoyan berdiri di udara kosong. Ruang di sekelilingnya dibombardir oleh gelombang demi gelombang riak doki yang menakutkan. Aura menakutkan menyebabkan seluruh tempat tanpa sadar memancarkan gelombang suara gemetar. Aura menakutkan dari api surgawi berulang kali dipancarkan dari penguasa besar di atas kepala Xiaoyan. Itu membentuk lapisan es keras 1000 kaki di sekitar tubuh Xiaoyan. Namun, itu juga memancarkan suhu yang sangat tinggi yang menyebabkan jantung seseorang terasa panas. Pada saat ini, jubah hitam di tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi ketiadaan. Yang menggantikannya adalah baju besi es putih tebal baru yang membungkus seluruh tubuhnya, membentuk perlindungan menyeluruh yang paling efektif. Tidak ada yang bisa langsung menembus perlindungan baju besi ini dan melukai Xiaoyan. Banyaknya paku es yang tajam menyebabkan armor ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan, tetapi juga kekuatan ofensif yang tidak berani diremehkan. Menambahkan banyak api putih tebal yang berulang kali melompat ke atasnya. Baju besi ini bahkan lebih luar biasa. Penguasa putih tebal yang diangkat tinggi di atas kepalanya juga memancarkan gelombang suhu yang sangat tinggi pada saat yang sama, menyebabkan area di sekitar Xiaoyan menjadi panas, turun ke dalam kehampaan yang tak berujung. Pada saat ini, pancaran cahaya menyilaukan seperti bintang pada penguasa raksasa itu juga tampak semakin menyilaukan. Samar-samar tampaknya ada cahaya yang lebih indah yang anehnya berkilau di dalamnya. Doki yang awalnya melimpah di dalam pusaran di dalam tubuhnya sekali lagi tenggelam dalam waktu singkat ini. Secara tidak sengaja hal itu memberi Xiaoyan perasaan yang agak kosong. Bab ke-158. Xiaoyan berdiri di udara kosong. Ruang di sekelilingnya dibombardir oleh gelombang demi gelombang riak doki yang menakutkan. Aura menakutkan menyebabkan seluruh tempat tanpa sadar memancarkan gelombang suara gemetar. Aura menakutkan dari api surgawi berulang kali dipancarkan dari penguasa besar di atas kepala Xiaoyan. Itu membentuk lapisan es keras 1000 kaki di sekitar tubuh Xiaoyan. Namun, itu juga memancarkan suhu yang sangat tinggi yang menyebabkan jantung seseorang terasa panas. Pada saat ini, jubah hitam di tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi ketiadaan. Yang menggantikannya adalah baju besi es putih tebal baru yang membungkus seluruh tubuhnya, membentuk perlindungan menyeluruh yang paling efektif. Tidak ada yang bisa langsung menembus perlindungan baju besi ini dan melukai Xiaoyan. Banyaknya paku es yang tajam menyebabkan armor ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan, tetapi juga kekuatan ofensif yang tidak berani diremehkan. Menambahkan banyak api putih tebal yang berulang kali melompat ke atasnya. Baju besi ini bahkan lebih luar biasa. Penguasa putih tebal yang diangkat tinggi di atas kepalanya juga memancarkan gelombang suhu yang sangat tinggi pada saat yang sama, menyebabkan area di sekitar Xiaoyan menjadi panas, turun ke dalam kehampaan yang tak berujung. Pada saat ini, pancaran cahaya menyilaukan seperti bintang pada penguasa raksasa itu juga tampak semakin menyilaukan. Samar-samar, tampaknya ada cahaya yang lebih indah yang anehnya berkilau di dalamnya. Doki yang awalnya melimpah di dalam pusaran di dalam tubuhnya sekali lagi tenggelam dalam waktu singkat ini. Secara tidak sengaja hal itu memberi Xiaoyan perasaan yang agak kosong. Wajah merah aslinya yang ramping tampak sedikit pucat saat ini. Namun, sepasang matanya yang cerah menjadi semakin cerah. Banyak api dengan berbagai warna terjalin dan berkumpul jauh di dalam matanya. Kekuatan yang lebih kuat terus menggumpal hingga mengguncang dunia pada saat tertentu. Aura naga tersembunyi yang menggerakkan angin dan awan dalam kegelapan juga menyebabkan Xiaoyan, yang tampak sangat lemah di permukaan, diam-diam menyebabkan orang lain terkejut, merasakan perasaan yang sangat serius. Musuh yang paling menakutkan biasanya adalah mereka yang mahir menyembunyikan kekuatannya. Orang tidak akan pernah tahu di mana batasnya. Mungkin
Mereka tidak akan pernah memiliki batas. Sementara Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk menggabungkan Doki di dalam tubuhnya. Bulan sabit panas di kejauhan juga dengan keras menabrak Vine Dragon dengan cara yang menakjubkan. Melihat Vine Dragon lagi, meskipun api pendingin tulangnya adalah sangat kuat, cahaya hijau terang serupa yang menggumpal di dalam mulut Vine Dragon bahkan lebih nyata. Doki menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan Ban Kaisar Xiaoyan Bintang 3 saat ini tidak bisa membandingkannya. Dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat, sulit bagi Xiaoyan untuk melawannya bahkan dengan bantuan Bonciling. Api, di dunia ini, kekuatan pada akhirnya dihormati. Jika kekuatan seperti itu benar-benar meletus, kemungkinan bahkan Kaisar setengah bela diri bintang 5 tidak akan mampu bertahan untuk sesaat. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya serangan Tenglong ini. Akar pohon yang tebal, seperti naga bertanduk, ditancapkan jauh ke dalam tanah. Gelombang Doki yang besar dan perkasa melonjak keluar dari dalam tanah, mengikuti akar pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya memasuki mulut naga anggur, menjadi bagian darinya. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, pupilnya yang seperti tinta hitam pekat tanpa sadar menyusut. Gelombang energi berasal dari vena bumi. Vine Dragon ini sebenarnya menggunakan Earth Vein Ki untuk penggunaannya sendiri. Dari kelihatannya, kemungkinan besar ketiga pohon kuno ini sudah menyentuh aura Great Way of Earth. Dengan bergandengan tangan seperti ini, mereka sudah bisa menggunakan Earth Vein Ki untuk keperluan mereka sendiri. Dengan cara ini, kekuatan serangan Vine Dragon ini kemungkinan besar akan melonjak ke level lain. Saat dia memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak berani bersantai sedikit pun. Metode Flame Arc Ki di dalam tubuhnya tiba-tiba diedarkan hingga batasnya. Doki di dalam pusaran itu seperti seekor kuda liar yang lepas kendali saat berlari keluar. Dalam sekejap, ia melewati berbagai jalur Ki dalam tubuh Xiaoyan dan memasuki penguasa besar berwarna putih pekat yang memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, bulan sabit yang menyerang semakin dekat dengan tubuh Vine Dragon. Pada saat berikutnya, ia akan melakukan kontak dekat dengan Vine Dragon. Laungan panjang yang menerjang ke langit sama seperti binatang ajaib kuno yang membuat hati seseorang merasa takut. Tubuh besar Vine Dragon tiba-tiba bergerak dengan keras saat ia menyerbu menuju ruang kosong yang tak ada habisnya. Tampaknya ia ingin menerobos pengekangan langit sekaligus dan menerobos langit. Saat diisi, Doki berwarna hijau yang sangat murni mengalir dari mata Vine Dragon. Itu berubah menjadi air terjun yang menjulang ke langit saat mengalir ke tanah kecil di bawahnya. Setelah mencapai puncak langit, Vine Dragon tiba-tiba berbalik. Kepala naganya yang sangat besar menunjuk langsung ke arah Xiaoyan. Segera setelah itu, pilar cahaya Doki yang diantisipasi tidak muncul. Sebaliknya, Vine Dragon yang sangat besar tiba-tiba menukik ke arah Xiaoyan. Ia membawa aura yang menutupi langit saat ia bersumpah untuk menghancurkan Xiaoyan di tempat ini. Di tengah perjalanan, bulan sabit yang menempati sudut langit tiba-tiba pecah seperti cermin biasa. Aura Vine Dragon membumbung tinggi bersama angin. Aura aslinya yang melonjak tampak lebih menakutkan saat ini. Lampu hijau di mulutnya meluap bersama angin, mewarnai seluruh tubuh Vine Dragon menjadi warna hijau giok yang memancarkan cahaya harta karun yang berkilauan. Namun, semua orang dengan jelas memahami kekuatan menakutkan macam apa yang terkandung dalam Vine Dragon di bawah harta karun ini. Lampu, pada saat ini, bahkan wajah tua yang berada di hutan pegunungan yang luas, tanpa sadar berubah sedikit pada saat ini. Kekuatan yang dimiliki Vine Dragon saat ini telah melampaui ekspektasinya. Luotua menyipitkan matanya. Tatapan tajamnya seperti sebilah pedang yang menembus ruang kosong dan menusuk ke dalam tubuh tiga pohon kuno. Melihat adegan ini, alis Old Blue sekali lagi bersatu. Jika tidak demikian, bagaimana kekuatan ketiga pohon kuno ini bisa begitu kuat? Dia telah menekan kekuatan ketiga pohon kuno ini hingga menjadi kaisar setengah bela diri bintang 7. Meskipun mereka jauh lebih kuat daripada kaisar setengah bela diri bintang 7 biasa, karena kekuatan tirani mereka, pemandangan saat ini jelas tidak sesuai dengan ekspektasi Luotua. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Saat itu, sementara akar yang tak terhitung jumlahnya tertanam dalam di tanah dan menyerap aura bumi yang melonjak, beberapa aura berwarna hitam mengikuti akar dan mengalir ke tubuh tiga pohon kuno, tanpa Luotua menyadarinya. Benda ini benar-benar menolak untuk menyerah pada niat jahatnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku yang lama tidak dapat melakukan apapun padamu? Jika bukan karena fakta bahwa aku memiliki keraguan tentang kamu, aku yang lama pasti akan menyegelmu selama ribuan tahun dan mencegahmu melihat terang hari lagi. Kemarahan tiba-tiba melonjak ke dalam hati Luotua ketika dia mengingat momen itu. Segera, aura seluruh tubuhnya menjadi agak bergejolak.
Jika bukan karena statusnya yang luar biasa dan pikirannya yang tenang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menghindari lonjakan ruang. Meskipun hatinya sangat marah, Luo Tua juga memperhatikan bahwa meskipun naga anggur memiliki kekuatan yang luar biasa, Xiaoyan masih tampak sangat tenang. Meskipun aura di sekujur tubuhnya sedikit lemah, bagaimana mungkin Luo Tua tidak melihat bahwa semua doki di dalam tubuh Xiaoyan telah berkumpul menjadi penguasa raksasa di tangannya. Kemungkinan besar serangan dari Xiaoyan berikutnya akan menjadi luar biasa. Ceka-ceka, keadaan pikiran orang ini begitu tenang, sehingga kemungkinan besar tidak kalah dengan diriku yang dulu. Di masa depan, mungkin ada tempat baginya di benua Yuanwu ini. Siapa tahu, dia mungkin bisa bersaing dengan monster kecil itu. Posisi puncak belum tentu jatuh ke tangannya. Luo Tua tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya saat dia merasakan aura tenang Xiaoyan. Tanpa disadari, dia memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan pada Xiaoyan saat ini. Naga anggur itu mungkin tidak mampu mengalahkan Xiaoyan. Di langit, jarak antara naga anggur dan Xiaoyan hanya 1000 kaki. Hanya dengan berpikir, Xiaoyan akan bisa melewatinya dalam sekejap. Wajah Xiaoyan tetap sangat tenang dalam menghadapi serangan liar dan kejam yang akan tiba di depannya pada saat berikutnya. Seolah-olah naga anggur itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat tertentu, ketika doki dalam tubuh Xiaoyan hampir mengering, sedikit perubahan akhirnya muncul di wajah Xiaoyan. Penguasa raksasa yang diangkat di atas kepalanya tidak bergerak. Namun, wajah kaku Xiaoyan sedikit berkedut, menyebabkan kemerahan kembali muncul di wajah putihnya. Cahaya di matanya yang cerah semakin terang. Sepasang mata hitam pekatnya telah berubah menjadi pemandangan yang indah pada saat ini. Garis-garis khusus di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya berkilau pada saat ini, memberinya penampilan yang sangat jahat. Otot-otot di sekujur tubuhnya perlahan mengendur. Seluruh tubuh Xiaoyan tanpa sadar menjadi lemas. Pada saat ini, dia benar-benar seperti anak panah di akhir penerbangannya. Jika dia tidak dapat melewati naga anggur ini, orang dapat dengan mudah membayangkan akhir hidupnya. Setelah dengan cepat mengonsumsi pil pemulihan energi, Xiaoyan dengan kuat menopang tubuhnya. Dia menutup matanya sebelum tiba-tiba membukanya. Nyala api yang tajam langsung menyapu ruang kosong di depan Xiaoyan. Pada saat berikutnya, baju besi putih pekat di tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai berubah warna. Dari bawah ke atas, perlahan-lahan berubah menjadi pemandangan yang indah. Ketika seseorang melihat ke arah penguasa raksasa, es padat berwarna putih sebenarnya memancarkan gelombang suara kakak pada saat ini. Segera setelah itu, banyak retakan seukuran ibu jari dengan cepat menutupi seluruh tubuh penggaris. Pecahan es berserakan dan digantikan oleh penggaris raksasa yang baru. Api cemerlang menyelimuti seluruh tubuh penggaris. Pecahan es berserakan dan digantikan oleh penggaris raksasa yang baru. Api cemerlang menyelimuti seluruh tubuh penggaris. Gelombang demi gelombang aura panas yang menakutkan terus menyebar, menyebabkan seluruh area bergetar tanpa sadar. Namun, ini bukanlah akhir. Tangan Xiaoyan perlahan mengendur. Keduanya ditempatkan di belakang punggungnya. Wajahnya tenang saat dia melihat naga anggur yang sedang menuju ke arahnya. Cahaya memancar ke segala arah dari matanya yang indah. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan meraung. Atas nama Kaisar Api, aku perintahkan semua api di bawah langit. Perhatikan perintahku. Saat kata-kata ini diucapkan, itu seperti sambaran petir yang menyebar ke seluruh penjuru ruang angkasa. Faktanya, bahkan di luar ruang ini, di seluruh benua, beberapa orang tua yang telah berubah menjadi manusia tanpa sadar gemetar. Ada pemikiran yang melekat di hati mereka. Segera setelah itu, tatapan itu melihat ke arah di mana Xiaoyan saat ini berada. 23 di peringkat api surgawi. Api kuning misterius. Kembalilah, tubuh lelaki tua berjubah kuning yang berhenti di suatu tempat di benua itu. Sekali lagi gemetar, matanya tajam saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Namun, dia akhirnya tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri dengan tenang. Pada saat yang sama, sekelompok api kuning tua di dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat naik ke langit seperti meteor. Segera setelah itu berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke penguasa raksasa yang muncul entah dari mana. 20 detik di peringkat api surgawi. Api roh 10.000 binatang. Kembali, teriakan keras lainnya terdengar. Adegan yang sama sekali lagi muncul di tempat tertentu di benua itu. Gugusan api surgawi lainnya meletus dari dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi. Kedua di peringkat api surgawi, api pemakan Yiliti. Kembalilah, teriakan keras terdengar. Heian melihat ke arah di mana Xiaoyan berada dari dalam kehampaan yang tak berujung. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman lembut. Kaisar api Xiaoyan,
Ini gerakannya lagi. Haha, bagus. Karena Kaisar Api telah memberi perintah. Aku, Heian, akan membantumu. Pergi. Sekumpulan api surgawi hitam pekat langsung ditembakkan setelah perintah diberikan. Api itu bergabung ke dalam penguasa raksasa entah dari mana. Mata Xiaoyan tanpa sadar melihat ke arah tempat tertentu di kehampaan ketika dia merasakan penggabungan api surgawi. Di sana sepertinya ada sepasang mata tak kasat mata yang menatapnya dari tempat itu. Namun, teriakan sombong yang tajam sekali lagi terdengar di saat berikutnya. Pertama di peringkat api surgawi, di Flame. Kembali, api yang menjulang tinggi tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan setelah perintah diberikan. Segera setelah itu, cahaya terang berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke arah langit. Pilar cahaya lainnya melesat ke penguasa raksasa dari tengah pilar cahaya. Segera, cahaya terang pada penguasa raksasa itu sekali lagi melonjak, menyebabkan seluruh ruangan pulih sepenuhnya dari kegelapan dan kembali ke siang hari. Naga anggur tiba di saat berikutnya. Jeritan keras tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan, penguasa kuno abadi api surgawi. Tebas, bersambung ke bab selanjutnya.